سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki detik-detik terakhir perjuangan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan mendekati garis finish, semangatnya semakin pol ini. Walaupun tantangan masjid ya semakin maju jamaahnya ya, maju softnya. Tapi insya Allah di Babus Salam ini semangatnya tidak berkurang ini ya. Apalagi nanti malam ada 400 box nasi sahur. Nah, mudah-mudahan bisa kumpul kembali nanti malam di tempat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seharusnya seorang manusia itu merasa cemburu jika bertemu atau melihat ada orang yang gemar berbuat kebaikan. Ini kecemburuan spiritual ya. Bagaimana agama mengajarkan kepada kita tidak ada pilihan sebetulnya di dunia ini kecuali jadi orang baik, melakukan kebaikan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau ini disebut sebagai optional, maka pilihan yang ditawarkan oleh Al-Quran cuma dua. Pilihan menjadi mukmin atau pilihan menjadi kufur, dan ini tentu tidak bisa kita pilih. Kita memilihnya hanya menjadi mukmin yang serius di dalam kebaikan yang kita tebarkan. Karena itu kemudian puasa menjadi salah satu tools dalam ibadah pokok di agama kita untuk dijadikan sebagai sebuah momentum mendidik hati, mendidik jiwa kita agar mudah dan terus memegang waktu-waktu yang khusus untuk ingat kepada Allah dan mendidik supaya diri kita menjadi baik. Salah satu yang puasa ajarkan adalah pengendalian diri. Di dalam ibadah yang kita kenal di agama kita ini ada dua jenis ibadah yang agak unik ya, kalau boleh disebut unik ini karena cara diwajibkannya dua jenis ibadah ini berbeda dan cara Tuhan mengumumkan pahala atau ganjaran dari dua ibadah ini juga berbeda. Yang pertama adalah salat. Salat ini diwajibkan secara khusus pada peristiwa Isra Mi'raj, dan saking khususnya malaikat pembawa wahyu itu tidak boleh ikut serta dalam hal pensyariatan salat. Waktu peristiwa Isra Mi'raj sampai dengan Mi'raj Rasulullah ke langit itu masih ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi begitu mendekat ke Sidratil Muntaha, Jibril nggak boleh masuk. Hanya khusus Rasulullah SAW. Ini perintah yang khas, namanya perintah sholat. Tapi kita tahu bersama fadilah dan pahala puasa, pahala sholat ini diumumkan di banyak tempat di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi pahalanya misalnya ganjaran sholat duha, ganjaran sholat tarawih termasuk qiyamul lail ini, ganjaran sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu dibuka di banyak tempat. Ini keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua adalah puasa. Kalau tadi salat diwajibkan pada tahun ke-10 kenabian dengan cara yang khusus, puasa ini diwajibkan dengan cara yang umum. Allah turunkan wahyu lewat malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah di tahun kedua hijrah diwajibkan puasa ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat populer sekali.
diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, dan itu disampaikan oleh Jibril. Nah, uniknya apa? Puasa yang disyariatkan secara publish, tapi nilai fadilah dan ganjaran serta pahalanya itu di-keep di sisi Allah. Tidak diumumkan kau puasa Ramadan pahalanya akan begini, tidak. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan manusia itu kembali kepada manusia, untuk manusia, kecuali puasa. Puasa ini untuk aku, dan aku yang akan membagikannya. Jadi ini pahala yang sangat rahasia, ibadah yang sangat rahasia. Orang lain boleh tahu kita sedang berpuasa, tetapi sejatinya dialah Allah yang kemudian maha mengetahui. Para ulama khas, ulama-ulama sufi membagi puasa ini menjadi beberapa kategori. Ada puasa yang dijalani secara umum oleh orang-orang awam, ada yang khusus, ada yang khususil khusus, yang sangat spesial. Tentu kemudian pelaksanaannya juga berbeda. Ada orang yang berpuasa hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Ada yang menahan diri dari keseluruhan nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Nah, karena itu ini adalah menjadi momentum yang baik buat kita untuk mendidik kotornya diri kita, pelitnya diri kita, bakhilnya diri kita, susah diaturnya diri kita lewat ibadah puasa ini. Agama tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan nafsu. Agama mengajarkan bagaimana kita mengendalikan nafsu. Misalnya kita tahu ada berapa jenis nafsu yang kita diinformasikan, karena ini kalamnya kalam khabar, bahwa manusia itu dicintakan oleh Allah, diberikan perhiasan kecintaan kepada nafsu. Tapi pilihan kalimatnya adalah hubbus syahawat. Syahwat itu kalau dalam bahasa Inggris boleh disebut great desire, keinginan yang sangat besar itu, nafsu yang sangat besar. Ini bukan tidak boleh, boleh, tetapi harus diseimbangkan sedemikian rupa, dikendalikan sedemikian rupa. Hubbus syahwat minan nisa, dari nafsu seks, kemudian dari anak buah, kalau boleh disebut di situ sebagai banin, anak-anak. Tapi dalam konteks kekinian, nafsu yang sulit untuk dikendalikan adalah nafsu popularitas, karena punya banyak followers. Bayangkan ada orang membakar uang ratusan juta Pak, untuk bisa mendapatkan followers saat itu. Itu nafsu al-banin kalau di dalam Al-Quran. Nafsu bisnis, nafsu investasi, nafsu untuk mendapatkan keuntungan cuan finansial dari berbagai macam sektor. Dan Al-Quran mengakomodir itu di dalam firman-firman Allah, khususnya pada surah Al-An'am, tentang kecenderungan manusia mencintai nafsu ini. Lalu kemudian pada bagian ayat yang lain Allah mengingatkan kita bahwa semua nafsu itu tidak untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Itu kenapa kemudian Al-Quran memperkenalkan 3 konsep nafsu. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah, keinginan untuk memiliki. Tadi misalnya bisnis dibolehkan, tapi begitu over, keinginannya over, kemudian kepemilikannya over, tidak bisa dikontrol lagi, tidak bisa dikendalikan lagi. Nafsu amarah akan membawa orang mengambil sisi bisnis atau keuntungan finansial dengan berbagai cara, meskipun itu diharamkan. Maka kemudian Allah imbangkan dengan nafsu lawwamah. Ada rasa bersalah di dalam diri manusia itu, diciptakan rasa itu, guilty feeling. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan dengan nafsu amarah. Sebab kalau udah kebablasan Pak, kemanusiaan yang pernah disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang ini kesempurnaannya bisa melebihi makomnya malaikat, itu akan dengan segera terjun bebas kepada derajat yang disebut asfalas safilin, derajat yang paling rendah. Maka dikatakan juga, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Neraka jahanam yang isinya kebanyakan jin dan manusia itu
telah diberikan kepada, disiapkan untuk manusia. Itu disiapkannya untuk apa? Mereka-mereka yang memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengar, mata tidak digunakan untuk melihat, hati tidak digunakan untuk berpikir. Ulaika kal an'am, mereka bahkan lebih sesat dari binatang. Nah, konsep penyeimbang dari dua nafsu tadi, Allah munculkan nafsu yang nanti akan dipanggil untuk kembali kepadanya. Namanya nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah dan nafsul ammarah tidak dipanggil. Yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan puasa adalah media kita untuk mengasah nafsu yang mutmainnah ini. Nafsul mutmainnah inilah yang selalu ingat Allah, yang gampang dan mudah tunduk untuk zikir kepada Allah. Maka salah satu hasil asahan dari Ramadan adalah quwwatuz zikr, kekuatan zikir dari seorang hamba untuk selalu diajarkan ingat kepada Allah. Ini kan sebuah momentum ya Bapak Ibu sekalian, momentum bagi kita untuk mendidik diri kita agar gampang ingat kepada Allah. Dan Ramadan itu momentumnya. Kenapa? Karena pada saat yang sama milieu kita tinggal, lingkungan tempat kita tinggal, semua memberikan effort yang sama bahwa kita sedang berpuasa. Maka tentu berbeda sekali Anda berpuasa di Rawamangun, di Cipinang, di Jakarta ini dengan berpuasa misalnya di Eropa atau di Amerika. Bukan soal durasi ya, durasi itu bisa kita sepakati lah ya. Tapi ini soal tantangan Pak. Orang yang tidak kemana-mana, hidupnya hanya di masjid saja, dengan yang sehari-hari harus bekerja di mall, apa yang harus dilakukan? Tantangannya tidak sama. Itu kenapa kemudian zikir menjadi salah satu tujuan dari bagaimana puasa akan mendidik manusia untuk gampang ingat atau mudah tunduk untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini Pak butuh deterjen, butuh pembersih. Kita tahu bahwa hati kita ini bolak-balik ini. Rasul ajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tiap hari kita baca tuh kalau dalam tasyahud akhir disunnahkan kita membaca satu doa agar minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati agar hati kita selalu ingat kepada Allah, ditetapkan di dalam ketaatan kepada agama. Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkan hatiku hanya untuk taat kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Itu ajaran. Kenapa? Tahu betul yang namanya hati itu masih bolak-balik. Itu kenapa hati itu menempati dinding antara yang disebut dengan as-sadr dan al-fuad. As-sadr itu lapisan pertama, hati bagian luar. Kemudian dinding antaranya adalah al-qalbu, hati, dan dinding bagian dalamnya adalah al-fuad yang disebut nurani. Hati ini masih sering digoda, apalagi as-sadr alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. As-sudur jamak dari kata as-sadr, masih mudah sekali. Itulah kenapa seorang hamba Allah diangkat ceritanya, kisahnya oleh banyak para ulama menjadi pelajaran bagi kita. Namanya Ibrahim ibn Adham, seseorang yang dulu terjebak kepada bentuk kemaksiatan panjang kepada Allah. Satu ketika mendengarkan seorang hamba sedang membacakan surah Al-Hadid pada ayat yang ke-17. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Waktu dia mau melakukan kemaksiatan itu terdengar bunyi ayat ini. Apakah belum datang waktunya bagi seorang beriman untuk khusyuk ingat kepada Allah? 24 jam kita hidup, 60 tahun kita hidup, atau 50 tahun, atau berapapun usia kita saat ini. Kapan engkau memilih untuk supaya dapat khusyuk kepada Allah lewat zikir itu? Maka Rasul mengingatkan, likulli syai'in siqal wa siqalul qalbi dzikrullah. Tiap-tiap hati itu punya deterjen. Nah, deterjennya hati yang bisa membersihkan, mensucikan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi zikir andalan Bapak Ibu sekalian, tradisikan setelah Ramadan ini untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Hatta mungkin sedang berbincang dengan teman, supaya engkau juga tidak melafadzkan, cukup dalam hati agar tidak membuat tersinggung teman kita.
dalam setiap keadaan, fi kulli waqtin wa hin. Wa qalat Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu berzikir Pak setiap keadaan. Bahkan kita diingatkan itu, Anda yang aktif di masjid itu diingatkan betul tuh, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kita Pak kalau mau rumah kita diberikan nurullah, cahaya Allah, harus ada kebiasaan punya zikir pagi dan zikir sore. Anda boleh baca Ratibul Haddad, Anda boleh baca Al-Ma'thurat pagi dan sore, tapi pilih minimal ada zikir singkatnya. Mau baca istighfar, mau baca tasbih, mau baca salawat, Astaghfirullahaladzim. Dan jika zikir ini sudah diistiqomahkan menjadi suatu kebiasaan, maka zikir ini menjadi wirid. Kalau sudah jadi wirid, Anda terikat tuh, connecting dengan malaikat penjaga keistiqomahan. Sehingga ketika di waktu yang sama Anda tidak membaca, malaikat itu akan datang. Mungkin mengingatkan Anda, oh biasanya Anda baca kok nggak baca. Saya tutup ini dengan sebuah kisah. Seorang syekh besar, imamul madhab dalam fikih, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an. Beliau ini tinggal di tempat yang banyak sekali pengikutnya. Kita tahu beliau muridnya Imam Syafi'i, tapi beliau memiliki madhab sendiri, madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari diberikan kegelisahan oleh Allah, yang dia kemudian kepingin turun ke bawah, menyapa jamaah-jamaahnya yang mungkin banyak tidak kenal dengan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal ini kan diantara para imam mujtahid fikih itu agak saklek, agak keras, fikihnya agak keras. Imam Syafi'i agak keras, tapi bingkainya adalah ihtiyat, kehati-hatian. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjidnya. Beliau jalan, dan ini kebiasaan para ulama. Imam Ghazali itu bertahun-tahun Pak, padahal di tingkat predikat tertinggi secara intelektual. Beliau itu adalah rektor di Al-Jami'ah An-Nizamiyah di Baghdad. Bayangkan, udah jadi rektor dibikin gelisah sama Allah. Turun ke bawah Pak, cari masjid, orang yang nggak kenal sama dia. Imam Ahmad bin Hanbal begitu, hingga satu ketika beliau berjalan berhari-hari, sudah lelah, letih, cari masjid, mau istirahat. Orang ke masjid ini kan macam-macam Pak. Ada yang memang sengaja mau sholat, ada yang jalan dari jauh. Makanya masjid harus ramah musafir. Masjid itu salah satu hotelnya umat Islam. Kalau sudah capek, lelah, pengen singgah. Tapi di Jakarta agak repot karena banyak masjid yang ditutup. Nanti mampir saja ke Masjid Babus Salam. Insya Allah ini ramah musafir. Ya, ada tokonya, ada kantinnya. Gitu. Kalau nggak bawa uang, ngomong aja langsung sama ketua masjidnya. Insya Allah di ACC itu ya. Besok bikin catering khusus ini, kantin buat musafir. Gitu. Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke masjid, dia salat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Selesai salat, namanya capek Pak, dia mau rebahan. Baru rebahan, belum sampai tidur, sudah dicolek sama merbot masjid Babus Salam ini. Tidak tahu nama masjidnya, nggak diceritakan dalam kitab. Apa katanya? Hei Tuan, ini masjid tidak boleh dipakai tidur. Nanti najis kalau ngiler itu, kena karpet najis. Terus kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau istirahat sebentar. Iya, jangan di sini, ini masjid nggak boleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh tidur dalam masjid, bikin najis. Kaget ini Imam Ahmad bin Hanbal, dia kagak kenal sama gue. Akhirnya ya Allah, beliau keluar, melipir ke beranda masjid. Sudah siap di beranda masjid, pengen rebahan lagi. Baru mau rebahan, itu berbot. Kayaknya dendam amat ini berbotnya. Keluar, didatengin lagi. Bukan cuma pakai perkataan, sekarang pakai ujung sejadah Pak, digesu Pak. Pak nggak boleh. Loh, saya kan tidak di dalam masjid, saya cuma di beranda masjid. Merbotnya langsung jawab, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beranda masjid termasuk masjid. Jadi nggak boleh diistirahat, tidak boleh. Wah, akhirnya dia keluar. Rupanya di depan masjid itu ada perkampungan, di depan ada rumah. Ada orang yang sedang berjualan roti. Roti ini dalam bahasa Arab khubzun, tukang roti itu khubbaz. Kemudian menyaksikan peristiwa itu. Akhirnya dia kemudian panggil Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah keluar dari masjid sambil keletihan dan mau cari tempat istirahat di mana. Orang tua itu memanggil, "Hei Tuan, kau datang saja ke sini."
Akhirnya datanglah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian orang tua itu bertanya kepada beliau, engkau mau istirahat? Iya, ya sudah, jangan susah di sana, di sini saja istirahat ya, diberikan air, diberikan roti. Sepanjang setengah jam obrolan, Imam Ahmad bin Hanbal melihat ini orang kok nggak ngomong-ngomong kalau nggak ditanya, dan mulutnya komat kami terus ini. Ini zikir apa yang dibaca, tapi setiap nggak ditanya ya diam, kalau ditanya jawab tapi sepatah dua kata. Akhirnya dia tanya, hai Tuhan, kita sudah lebih dari setengah jam ini bertamu, saya di tempat ini dilayani, diberikan minum, diberikan makan, tapi aku belum tahu siapa Anda dan apa yang Anda ucapkan kok dari tadi mulutnya komat kamit saja. Orang tua itu kemudian berkata begini, hai Tuhan, saya itu berzikir kepada Allah, saya punya hajat, ringan sekali hajat saya itu, tapi tak pernah dikabulkan sama Allah. Malah hajat saya yang lain yang saya nggak pinta itu dikabulkan sama Allah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tanya, kau zikir apa memangnya? Aku zikir membaca astaghfirullahaladzim. Catat Pak, ini zikirnya zikir istighfar. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, berapa banyak kau bacakan itu setiap hari? 15.000 kali. Tiap hari Pak, 15.000 kali. Bapak Ibu jamaah masjid Babu Salam, berapa kali baca istighfar sehari? Jangan-jangan cuman karena dikagetin sama teman. Begitu dikagetin, astagfirullahaladzim. Untung dikagetin jadi zikir. Ya minimal 3 kali lah habis sholat ya kita, ya jadi 15 kali, kali 5. Itu kalau ingat. Kadang-kadang istighfarnya sambil ngangkat sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, sambil ngelipat sejadah. Susah betul untuk duduk setelah sholat dalam majelis zikir kita ini. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, Tuhan kau berapa lama membacakan istighfar 15.000 kali dalam hidupmu? Seingat aku sudah 25 tahun aku mendawamkan zikir ini. Allah, 25 tahun tidak pernah ketinggalan zikir istighfar sebanyak 15.000 kali setiap hari. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya, hajat apa yang kau pinta sehingga engkau merawat keistiqomahan hingga 25 tahun setiap hari membaca istighfar? Orang ini kemudian menjawab, ini yang aku bingung. Allah itu luar biasa, saya punya hajat yang sangat kecil sekali bagi Allah untuk mewujudkannya, malah hajat yang lain dikabulkan. Hajat apa yang sudah dikabulkan oleh Allah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau jawab, saya punya rumah karena Allah berikan rumah ini. Saya punya usaha, dari dulu jualan roti nggak pernah rugi. Saya punya anak tiga-tiganya jadi ulama besar. Yang satu jadi imam di Masjid Al-Huda, satu di Masjid Al-Ma'mur, satu di Masjid Babu Salam. Baru aja mengimami kita. Mananya tukang roti ini. Jadi ulama anak-anak saya, tapi saya minta satu hajat saja belum dikabulkan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hajatmu itu apa? Aku sejak mendawamkan zikir pertama kali minta kepada Allah supaya sebelum kematianku diperjumpakan oleh Allah aku dengan guruku Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, Imam Ahmad bin Hanbal langsung, begini kekuatan sebuah zikir ternyata itu. Allah bikin aku gelisah di tempatku untuk berjalan, bertemu dengan orang yang sama sekali belum berjumpa dengan aku, dan dia telah melewatkan zikir 25 tahun dengan membaca sehari 15.000 kali. Dipeluklah orang itu dan kemudian terjadilah apa yang mestinya terjadi. Sehingga saya mengingatkan ini akan kedatangan seorang sahabat kepada Nabi di tengah majelis yang cukup ramai. Ketika sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku sudah berdoa 3, 4, 5 tahun tapi belum juga diijabah oleh Allah. Apa kata Nabi? Detik ini kau mengatakan itu, kau menarik kembali ucapan doamu 3, 4, 5 tahun yang lalu. Artinya jika kita sudah meminta kepada Allah, lepaskan itu. Do it and forget it. Lakukan dan lepaskan. Inilah ajaran ikhlas yang puasa sedang ajarkan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa ajarkan kita ikhlas supaya kekuatan zikir bisa ada di dalam diri kita, keistiqomahan yang bisa kita jaga, dan fa insyaallah Allah ijabah yang menjadi hajat-hajat kita.
Semoga kita bisa mengakhirkan puasa dengan kesempurnaan amaliyah kita, berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan insya Allah kembali kepada kesucian saat Idul Fitri nanti. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.